Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Yasir Fadila. Pertama-tama saya mau cerita dulu tentang masa kecil saya, tepatnya ketika bulan Ramadan. Karena buat saya bulan Ramadan itu punya makna tersendiri, jadi kayak memorable lah. Ceritanya saya keluar rumah bareng teman-teman sekitar jam 4.30. Nah, jadi di luar masih gelap gitu. Ya, kita bareng-bareng pergi ke masjid. Ya, tujuannya buat beribadah ya. Dan kita dapat tugas buat ngisi buku Ramadan ya. Yang kita harus ngisi ceramah atau maksudnya mencatat eh, ceramah yang kita dengerin dan juga meminta tanda tangan dari penceramahnya. Ya mungkin kamu juga pernah ngalamin ya. Setelah dari kuliah subuh itu kita langsung pulang. Tapi kita nggak langsung pulang ke rumah. Kadang kita main bola dulu di jalanan. Ya karena jalanan waktu puasa itu, waktu bulan puasa biasanya lebih sepi daripada bulan-bulan yang lain. Dan kita memanfaatkan momen itu buat main bola. Ya kita tahu, saya tahu waktu itu kondisinya memang lagi puasa, kita lagi puasa. Dan ya tapi nggak menyurutkan semangat kita buat main bola. Ya namanya juga anak kecil ya waktu itu. Jadi kita nggak terlalu nganggap gimana ya, terlalu nganggap berat atau apa. Jadi kita tetap enjoy aja. Selain main bola, kadang saya juga main petasan bareng teman-teman. Ya sebenarnya kurang bagus juga ya petasan itu buat khususnya buat anak-anak. Apalagi kalau mainnya itu sembarangan. Karena kadang kan suka ada ya yang lempar-lempar petasan ke orang gitu, ke teman-teman kita yang padahal ya mungkin bisa berbahaya. Nah, menginjak dewasa justru saya kayak mendapat pelajaran dari momen Ramadan, momen berpuasa ketika Ramadan. Karena ketika berpuasa di bulan Ramadan itu, sadar nggak sadar kita melakukan 3 detox sekaligus. Dari mulai detox otak, detox jiwa atau hati, dan juga detox tubuh. Nah, saya coba jelasin satu persatu ya. Yang pertama adalah detox otak. Jadi selama bulan Ramadan ini kita bisa melakukan detox otak. Ya, buat orang-orang yang memang berpuasa. Karena menurut salah seorang dokter bernama Dr. Agus Rahmadi, beliau mengatakan kalau puasa itu bisa meningkatkan kemampuan otak kita, kemampuan berpikir. Dan beliau menjelaskan kalau ada seorang peneliti yang melakukan penelitian tentang efek dari berpuasa. Dan peneliti itu eh, membagi kelompok siswa. Jadi ada beberapa siswa dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu siswa-siswa yang berpuasa dan yang kedua adalah siswa-siswa yang nggak berpuasa atau udah makan gitu ya, kondisinya ya ada yang kenyang juga. Nah, tujuannya kan untuk mencari tahu efek dari berpuasa terhadap kemampuan otak, terhadap performa otak kita, terhadap performa berpikir. Nah, jadi siswa-siswa ini yang udah dibagi dua kelompok harus menjawab atau menyelesaikan suatu tugas, suatu ujian lah gitu ya, suatu tes. Nah, ternyata hasilnya eh, kalau siswa yang berpuasa mendapatkan rata-rata nilai yang lebih bagus daripada siswa yang nggak berpuasa atau siswa yang dalam kondisi kenyang. Alasannya karena ketika kita merasa kenyang, ketika perut kita kenyang, pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu bersirkulasi lebih banyak di perut. Maksudnya ya sirkulasi pembuluh darahnya itu lebih berfokus ke perut karena mulai mencerna ya, harus mencerna. Nah, sementara ketika berpuasa pembuluh darahnya itu nggak lagi berfokus ke perut tapi pindah ke otak dan juga ke seluruh tubuh. Nah, itulah kenapa eh, kalau misalnya kita lagi kenyang ya, posisinya kenyang mudah ngantuk ya, karena sirkulasinya ya bisa jadi kurang merata lah, kurang maksimal karena banyak berfokus ke perut. Yang kedua adalah detox jiwa.
Nah, momen puasa adalah momen yang tepat buat melakukan detox jiwa. Ya, karena dengan melakukan berpuasa ini kita lebih mudah menahan emosi dan juga dari hawa nafsu. Jadi karena kita diharuskan untuk mengendalikan emosi, hawa nafsu, dan kita juga jadi bisa lebih banyak mengingat orang-orang yang memang kelaparan, yang memang membutuhkan. Nah, itulah kenapa bulan puasa adalah momen kita untuk bersyukur juga, untuk banyak bersyukur. Dan ketika kita berpuasa itu juga bisa membantu kita untuk mengurangi tingkat depresi dan tingkat stres dan juga kecemasan. Itu artinya bisa menyembuhkan atau memperbaiki bagian dari jiwa kita yang ya dalam tanda kutip rusak lah. Terus yang ketiga adalah detox tubuh. Nah, detox tubuh ini memang kerasa banget ya, karena ketika kita berpuasa ya otomatis organ-organ yang ada di tubuh kita itu jadi mulai punya ritme kerja yang berbeda daripada ketika kita melakukan aktivitas seperti biasa di luar bulan Ramadan, bulan puasa. Nah, sistem pencernaan kita jadi kerjanya jadi berbeda gitu ya. Jadwal mencernanya berbeda kayak gitu. Nah, jadi puasa ini terbukti bisa menyehatkan tubuh kita. Nah, dan ketika kita berpuasa, sel darah putih yang ada di tubuh kita itu lebih aktif. Itu artinya proses pencernaan kita itu jadi lebih lancar untuk membersihkan racun-racun yang ada di tubuh kita. Nah, selama berpuasa ini kan kita mendapatkan energi dari gula, dari glukosa. Nah, jadi glukosa ini ngasih kita energi di jam-jam awal lah setelah sahur. Nah, lalu di pertengahan hari, si glukosa ini digantikan oleh lemak untuk energi kita. Dan menginjak ke ya akhir jam gitu ya. Jam-jam akhir ketika menjelang berbuka, si lemak ini digantikan oleh protein. Nah, dan selain itu, selama bulan Ramadan kita bisa memaksimalkan hari-hari kita. Ya, mungkin bisa memaksimalkan proses detox ini juga. Selama Ramadan kita bisa melakukan hal-hal kreatif, kita bisa mempelajari banyak hal baru, kita bisa nolong orang juga, dan apapun itu yang bisa kamu lakukan. Bahkan kamu bisa olahraga selama bulan Ramadan. Ya, tujuannya untuk kesehatan kamu juga, menguatkan hasil detox, proses detox kamu. Jadi puasa itu punya banyak manfaat ya buat tubuh kita. Punya banyak manfaat buat otak kita, buat jiwa kita atau hati kita, dan juga buat keseluruhan tubuh kita. Bulan puasa selama Ramadan ini kan cuman setahun sekali ya. Jadi sayang banget kalau kita nggak memanfaatkannya dengan baik. Dan yang pasti tetap nikmati prosesnya aja. Jadi bulan Ramadan ini punya momen yang spesial buat saya, terutama ketika momen Ramadan waktu saya kecil, dan juga dengan momen ketika kita bisa melakukan 3 detox sekaligus. Oke, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat karena saya tahu kamu punya potensi.